Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah fisiologi hewan. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi dari membran sel. Oke, ini adalah outline dari pokok bahasan kita kali ini. Yang pertama, kita akan membahas kembali tentang struktur sel hewan. Kemudian kedua, struktur membran sel. Yang ketiga adalah fungsi membran sel. Dan yang keempat adalah sintesis membran sel. Oke, kita masuk ke sub pokok bahasan pertama, yakni struktur sel hewan. Kita sedikit brief kembali tentang sel hewan, di mana semua sel, baik itu sel hewan, sel tumbuhan maupun sel bakteri, itu dibatasi oleh membran plasma. Saya lihat ya pada bagian gambar, ini adalah plasma membran, di mana sel hewan ini tergolong ke dalam sel eukariotik. Di mana sel eukariotik ini terlihat jelas ada nukleusnya, karena sel eukariotik memiliki membran internal yang membagi fungsi-fungsi seluler. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah nukleus, kemudian ini ada nukleolus, kemudian di sini ada kromatin yang merupakan materi genetik yang terdiri dari DNA dan protein. Kemudian lanjut ini adalah retikulum endoplasma, ada retikulum endoplasma halus dan retikulum endoplasma yang ditempeli oleh ribosom ya. Ribosom yang berwarna titik-titik merah. Kemudian ada aparatus Golgi atau badan Golgi. Kemudian ada lisosom, ada mitokondria, ada peroksisom, ada sentrosom. Kemudian ada sitoskeleton. Sitoskeletonnya terdiri dari mikrofilamen, ada intermediate filamen, ada mikrotubul. Nah, kemudian ada mikrofili yang merupakan perpanjangan dari membran plasma untuk perluasan luas permukaan area. Kemudian ada apa lagi yang belum saya sebut ya? Ya, ada flagella. Nah, flagella gunanya untuk ada pada beberapa sel hewan yang berfungsi untuk pergerakan ya atau motilitas. Oke, semoga tidak ada yang terlewat. Kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini adalah komponen dari sel hewan yang berperan dalam instruksi genetik. Jadi dari struktur-struktur sel hewan tadi dibagi lagi menjadi 3 komponen utama. Yang komponen pertama adalah yang berperan dalam instruksi genetik. Apa saja komponen selnya, yaitu ada nukleus ya dan ada ribosom. Nah, nukleus itu diselubungi oleh selaput inti atau yang merupakan juga double membran ganda. Ada polinukleus ini. Kemudian selaput inti ini juga berkelanjutan atau berkesinambungan dengan retikulum endoplasma. Nah, fungsinya dia adalah sebagai rumah dari kromosom yang merupakan kromatin, di mana kromatin ini adalah DNA dan kompleks DNA dan protein histon. Kemudian di dalam nukleus juga terdapat nukleoli, anak inti, di mana di nukleoli inilah terjadi sintesis ribosom, subunit ribosom ya. Kemudian ada ribosom. Jadi selain nukleus ada ribosom, di mana ribosom ini ada 2 subunit yang terdiri dari ribosomal RNA dan protein. Dia bisa bebas di sitosol ataupun terikat pada retikulum endoplasma. Nah, fungsinya adalah untuk sintesis protein. Oke, lanjut. Berikut adalah komponen sel hewan yang menyusun sistem endomembran ya. Sistem endomembran apa saja komponen selnya? Ada retikulum endoplasma, kemudian ada aparatus Golgi, ada lisosom dan vakuola khusus untuk sel tumbuhan. Nah, retikulum endoplasma ini fungsinya apa? Yang pertama adalah untuk
retikulum endoplasma halus itu untuk sintesis lipid, metabolisme karbohidrat, tempat penyimpanan ion kalsium, dan detoksifikasi obat dan racun. Sedangkan untuk retikulum endoplasma kasar yang ditempeli oleh ribosom, dia akan membantu sintesis protein yang disekresikan keluar sel atau protein lain yang berikatan dengan ribosom. Maksudnya protein lain yang disintesis pada ribosom yang terikat pada retikulum endoplasma. Kemudian di sini juga terjadi penambahan karbohidrat ke protein untuk membuat glikoprotein dan untuk memproduksi membran baru. Jadi sintesis membran baru itu terjadi di retikulum endoplasma kasar ya. Kemudian aparatus Golgi. Di aparatus Golgi itu terjadi modifikasi protein, karbohidrat pada protein, kemudian fosfolipid, sintesis bermacam-macam polisakarida, kemudian penyortiran hasil atau produk dari badan Golgi yang kemudian akan dilepaskan dalam vesikula. Dan yang terakhir ada lisosom. Lisosom ini adalah suatu kantung yang bermembran yang mengandung enzim-enzim hidrolitik. Jadi fungsinya adalah untuk memecah substansi yang sudah dicerna, makromolekul dari sel dan organel yang sudah rusak untuk di recycling ya. Kemudian lanjut ke komponen sel yang berikutnya, yaitu yang berperan dalam perubahan bentuk energi. Itu ada mitokondria dan peroksisom. Kalau kloroplas hanya ada pada tumbuhan. Nah, mitokondria dia juga mempunyai double membran dan memiliki membran dalam yang berlipat-lipat ya, ada krista namanya kan ya. Nah, ini fungsinya sebagai respirasi seluler. Disinilah terjadi pembentukan energi berupa ATP. Kemudian peroksisom itu kompartemen metabolik yang terspesialisasi, tapi hanya memiliki membran tunggal ya, tidak double membran. Nah, di dalam peroksisom ini mengandung enzim yang dapat mentransfer atom hidrogen dari substrat ke oksigen sehingga menghasilkan hidrogen peroksida H2O2, namun nanti akan dikonversikan kembali ke H2O atau air. Oke, sekarang kita masuk ke struktur membran sel. Nah, pasti masih ingat dengan struktur membran sel ya. Penyusun dari membran sel ini terutama terdiri atas lipid dan protein yang membentuk suatu mozaik fluida. Nah, selain lipid dan protein, juga ada karbohidrat yang menyusun membran sel tersebut. Nah, masih ingat ini fosfolipid bilayer ya. Ini adalah air, ini air. Nah, jadi fosfolipid bilayer itu punya ini disebutnya amfifatik ya, fosfolipid ini karena dia punya bagian yang hidrofilik yang suka air dan bagian yang hidrofobik. Jadi ekornya hidrofobik yang takut air, kepalanya yang hidrofilik suka air. Jadi secara otomatis ketika ditempatkan dalam air posisinya akan seperti ini ya. Yang takut akan berdekatan, yang suka air akan menghadap ke air. Nah, begitu juga selain lipid ada protein. Nah, protein yang ada pada membran itu bisa berupa protein integral, di mana protein integralnya juga sifatnya amfifatik. Ada yang bagian hidrofiliknya yang suka air dan ada juga yang bagian hidrofobiknya. Kemudian ada juga protein perifer. Kalau protein perifer ini dia hidrofilik ya. Kemudian ada karbohidrat. Nah, karbohidrat yang ada pada membran sel itu ada yang berikatan dengan lipid sehingga disebut sebagai glikolipid, dan karbohidrat yang berikatan dengan protein sehingga disebut sebagai glikoprotein. Nah, ini adalah gambar model membran plasma pada sel hewan, di mana yang lipid itu diberi warna
abu-abu dan emas ya. Ini lipidnya. Ini bagian kepalanya warna abu-abu, kemudian yang bagian ekornya berwarna emas. Kemudian yang protein itu diberi warna ungu. Nih, baru diberi warna ungu ya. Yang ini protein. Kemudian yang karbohidrat itu berwarna hijau. Nih, karbohidrat. Oke, di sini kita bisa lihat ada fosfolipid bilayer ya. Fosfolipid ini satuannya, ada di dalam fosfolipid bilayer itu ada kolesterol. Kemudian ada protein. Proteinnya ada 2 di sini yang dilihatkan, ada protein perifer yang di pinggir-pinggir. Kemudian ada protein integral nih yang membentang di membran plasma. Kemudian ini adalah sisi sitoplasmik ya, sisi dalam membran ya, di daerah sitoplasma. Ini adalah sisi ekstraselular ya. Nah ini kemudian di ekstraselular itu kita bisa lihat ada ini glikolipid. Jadi karbohidrat yang menempel yang berikatan dengan lipid. Jadi disebutnya glikolipid. Kemudian ini adalah glikoprotein, di mana glukosanya karbohidratnya di sini karbohidrat itu menempel berikatan dengan protein sehingga disebut sebagai glikoprotein. Nah di luar ada serat-serat ekstraselular matriks atau matriks ekstraselular atau ECM, sedangkan di bagian dalam itu ada sitoskeleton. Ini contohnya adalah mikrofilamen ya. Oke, ini gambaran dari model sel membran plasma sel hewan ya. Nah, membran plasma itu tidak statis, jadi dia tidak tetap, tapi berubah-ubah atau fluid ya. Nah, si fosfolipid ini dia bisa berpindah tempat, bisa bergeser, bisa arahnya itu ke samping. Jadi dia ke samping, jadi yang di sini bisa pindah ke sini gitu ya. Atau flip-flop. Flip-flop ini yang dari sisi lapisan atas ke lapisan bawah, tapi ini kondisinya cukup jarang, yang lebih sering itu yang ke samping. Nah, selain fosfolipid yang berpindah tempat, protein membran itu juga dapat berpindah, tapi karena ukurannya lebih besar dan terikat oleh sitoskeleton, tadi terlihat ya pada gambar sebelumnya. Nah, pada gambar ini bahwa ini protein ini terikat dengan sitoskeleton. Jadi dia terlihat geraknya lebih lambat atau bahkan terlihat tidak bisa bergerak gitu, immobile. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi fluiditas membran sel, yaitu jenis lipid yang menyusun membran sel. Bisa lihat di gambar ini. Kalau fosfolipid itu disusun oleh jika lipid bilayer itu disusun oleh fosfolipid dengan ekor hidrokarbon yang tidak jenuh, nih ada kingnya gitu ya, ada tendangannya gitu ya. Ini disebut sebagai ekor hidrokarbon yang tak jenuh, maka dia akan lebih bersifat fluid gitu. Tapi ketika dia disusun oleh fosfolipid dengan ekor hidrokarbon yang jenuh, jadi dia yang lurus begini, tidak ada kingnya, ini dia akan jadi viskos atau kental. Nah, sedangkan pada membran sel hewan itu ada kolesterol. Nah, kolesterol ini dia berada di antara molekul-molekul fosfolipid ya, di mana keberadaan kolesterol di antara fosfolipid yang jenuh ini, ya kan, jenuh, dia sama-sama jenuh, akan menurunkan fluiditas gitu. Jadi kolesterol ini dianggap sebagai buffer fluiditas untuk membran.
dia akan melawan perubahan fluiditas membran yang dapat disebabkan oleh perubahan suhu. Jadi dia keberadaan kolesterolnya sangat penting pada sel membran pada membran sel hewan ya. Oke, kita sekarang lanjut ke fungsi dari membran sel. Nah, seperti kita ketahui tadi fosfolipid itu merupakan molekul utama penyusun membran. Tapi protein pada membran itu menentukan sebagian besar fungsi membran. Nah, seperti kita ketahui tadi jenis protein membran sel itu umumnya ada dua, ada protein integral dan protein perifer. Nah, protein integral itu adalah protein yang menembus interior hidrofobik dari lipid bilayer. Nah, daerah hidrofobiknya ini terdiri dari satu atau lebih bentangan asam amino non-polar, 20-30 asam amino, dan biasanya digulung menjadi helix. Nah, ini contohnya pada gambar ini. Jadi ini daerah yang hidrofobiknya yang bentuknya helix ini ya. Nah, alpha helix. Ini bagian yang hidrofobik yang bisa menembus daerah hidrofobik dari ekor fosfolipid. Sedangkan bagian yang menghadap ke ekstraselular maupun yang ke sitoplasmik itu dia bersifat hidrofilik. Oke. Nah, contoh protein integral itu ada protein transmembran. Nah, ini salah satunya protein transmembran. Yang satu lagi ada protein saluran atau protein channel, di mana dia memiliki saluran di sini yang bersifat hidrofilik. Jadi nanti ada zat-zat yang bisa melewati saluran itu. Kemudian yang kedua adalah protein perifer. Protein perifer ini tidak tertanam di lipid bilayer dan protein ini terikat secara longgar ke permukaan membran, seringkali pada bagian protein integral yang terekspos. Ya. Nah, ini adalah fungsi dari protein membran yang mana juga menggambarkan dari fungsi dari membran sel itu sendiri ya. Di mana yang pertama adalah fungsinya sebagai transportasi. Kita bisa lihat pada gambar ini. Ini gambar yang kiri itu merupakan protein yang membentang membran, memiliki saluran hidrofilik. Nah, saluran hidrofilik yang melintasi membran, di mana nanti dia akan selektif untuk zat terlarut tertentu yang bisa melewati saluran ini ya, protein channel ini. Kemudian yang kanan ini adalah protein transport yang bentuknya berbeda dari yang ini. Dia akan bolak-balik atau shuttle gitu mengantarkan substansi dari satu sisi ke sisi lainnya dengan mengubah bentuk atau konformasi dan membutuhkan energi berupa ATP untuk perubahan konformasinya tadi. Oke, itu yang pertama, fungsi pertama sebagai transportasi. Kemudian fungsi kedua dari membran sel adalah tempat terjadinya aktivitas enzimatik. Nah, protein yang membangun membran sel ini bisa jadi adalah berupa enzim. Nah, contohnya ini, di mana kadang ada beberapa enzim itu pada membran yang terorganisir, jadi tidak hanya satu, tapi dua atau bahkan lebih. Jadi dia terorganisir sebagai suatu tim yang melakukan reaksi berurutan dari suatu jalur metabolisme. Jadi awalnya substratnya adalah ini, kemudian nanti dia akan menempel pada sisi aktif enzim, kemudian terjadi reaksi yang dikatalisasi oleh enzim ini dan menghasilkan produk. Nah, produk dari enzim pertama merupakan substrat untuk enzim yang kedua, sehingga begitu selanjutnya. Nah, ini fungsi dari protein membran kedua, yaitu sebagai tempat terjadinya aktivitas enzimatik. Kemudian fungsi membran yang kedua adalah untuk transduksi sinyal, di mana di sini ada protein membran yang berperan sebagai reseptor. Dia memiliki sisi yang cocok, yang memiliki sisi yang bentuknya spesifik dan cocok dengan senyawa kimia pembawa pesan atau chemical messenger atau molekul signaling molekul ya.
bentuknya cocok gitu. Kemudian nanti dia akan menempel kepada reseptor ini sehingga menyebabkan protein ini berubah bentuk. Nah, ketika dia berubah bentuk, dia akan menyampaikan pesan ke bagian dalam sel. Nanti akan ditangkap oleh protein lain di dalam sel ya. Oke, itu adalah fungsi yang ketiga. Sekarang lanjut ke fungsi yang keempat, yaitu sebagai pengenalan antar sel. Di mana di sini adalah perannya glikoprotein ya, protein yang berikatan dengan karbohidrat. Di mana glikoprotein ini akan berperan sebagai tanda pengenal yang secara spesifik dikenali oleh protein pada membran sel lain. Nah, jadi glikoprotein ini dikenali oleh protein dari membran sel yang lain. Nah, namun jenis ikatan ini itu umumnya hanya dalam waktu jangka waktu yang pendek. Nah, bedakan dengan fungsi yang berikutnya, yaitu penggabungan antar sel atau intercellular joining, di mana di sini protein membran ya, ini protein membran pada sel yang berdekatan itu dapat terhubung bersama dalam berbagai jenis bentuk persimpangan atau junction, seperti ada gap junction, ada tight junction ya. Nah, ikatan yang seperti ini itu akan lebih lama dibandingkan dengan ikatan yang terbentuk dari glikoprotein dan protein sebelumnya. Nah, kemudian ini adalah fungsi berikutnya sebagai penempelan ke sitoskeleton atau matriks ekstraseluler atau ECM. Nah, mikrofilamen atau sitoskeleton yang lain dapat berikatan secara non-kovalen dengan protein membran. Jadi ini adalah protein membran. Ini adalah matriks ekstraseluler ya. Ini matriks ekstraseluler. Ini adalah sitoskeleton. Di sini dicontohkan adalah mikrofilamen ya. Tujuannya adalah untuk membantu mempertahankan bentuk sel dan menstabilkan lokasi protein membran tertentu. Nah, kemudian protein yang berikatan dengan ECM itu dapat mengkoordinasikan perubahan ekstraseluler dan intraseluler. Nah, jadi setelah menyimak fungsi-fungsi dari protein membran yang berada pada permukaan sel, ini ada suatu gambaran yang merupakan contoh peran protein membran sel dalam infeksi virus HIV ya. Ini adalah sel manusia, ini adalah virus HIV-nya, di mana di sini ada reseptor namanya reseptor CD4 dan ada koreseptor CCR5 gitu. Nah, berdasarkan gambar ini, kedua gambar ini, apa yang bisa kalian simpulkan atau silahkan diskusikan mengapa peran protein permukaan sel ini sangat penting di bidang kesehatan ya. Silakan lihat dulu apa perbedaan gambar A dan gambar B, kemudian mengapa protein pada permukaan sel atau pada membran sel ini sangat penting. Oke, nanti silakan kita diskusikan sama-sama di perkuliahan ya. Oke, sekarang lanjut ke yang terakhir, yaitu sintesis membran sel. Di mana membran itu memiliki permukaan dalam berwarna oranye ya. Ini kan sel ya. Nah, ini yang bagian permukaan dalam itu berwarna oranye dan permukaan luar yang berwarna biru. Nah, komposisi lipid bilayer antara yang dalam dan yang luar itu berbeda. Dan ada protein-proteinnya juga memiliki orientasi terarah pada membran. Ada yang arahnya pasti keluar, ada yang ke dalam. Nah, bagaimana prosesnya itu? Kita bisa lihat di sini proses sintesis dari membran dan orientasinya pada membran. Yang pertama ini kita bisa lihat, tadi kita ketahui bahwa salah satu fungsi dari
retikulum endoplasma kasar, tapi di sini tidak terlihat ada ribosomnya ya, bahwa salah satu fungsinya adalah mensintesis membran baru. Nah, ini adalah lipid bilayer yang di sini ya lipid bilayer. Yang oranye itu sisi sitoplasmik, sedangkan yang biru itu adalah ini di bagian lumen dari retikulum endoplasmanya ya. Nah, kemudian protein yang akan disekresikan keluar, protein pada membran dan lipid itu disintesis pada retikulum endoplasma. Nah, di retikulum endoplasma ini karbohidrat itu yang berwarna hijau, lihat ya yang ini hijau, itu akan ditambahkan pada protein transmembran. Nah, protein transmembran ini yang bentuknya seperti barbel ini ya, dia akan ditambahkan karbohidrat sehingga akan menjadi glikoprotein. Nah, kemudian bagian karbohidrat ini bisa kemudian mengalami modifikasi dan materi ini akan ditransportasikan dalam vesikula ke aparatus Golgi. Nah, jadi tadi setelah ditambahkan karbohidrat, dia akan ditransportasikan ke badan Golgi melalui vesikula. Ya. Nah, kemudian di dalam aparatus Golgi itu glikoprotein akan mengalami modifikasi karbohidrat, modifikasi lanjut ya. Di sini di badan Golgi dan di sini lipid. Di sini baru lipid itu mengalami ini lipid ya, lipid yang warna biru ini. Lipid akan mengalami penambahan karbohidrat. Nah, kemudian dan akan menjadi glikolipid. Nah, ini akan menjadi glikolipid. Kemudian yang ketiga di sini glikoprotein, glikolipid dan protein yang akan disekresikan yang berbentuk bola berwarna ungu akan ditransportasikan dalam bentuk vesikula ke membran plasma. Jadi ini akan ditransportasikan ke membran plasma melalui vesikula, dan kemudian ketika vesikula itu berfusi atau menyatu dengan plasma membran, permukaan yang mengarah keluar itu akan menjadi yang ini, daerah yang vesikulanya bagian luar tadi itu akan menjadi bagian dari sitoplasmik yang menghadap ke sitoplasmik ya. Lihat nih, bagian luar vesikula itu akan menjadi bagian sitoplasmik ketika dia berfusi, sedangkan yang bagian dalam vesikula itu akan mengeluarkan protein sekretori dan kemudian glikoprotein dan glikolipid itu akan menghadap keluar. Dan daerah yang berwarna biru ini akan menjadi bagian ekstraselular. Nah, begitulah proses sintesis dari membran plasma dan orientasi membran tersebut, sitoplasmik dan ekstraselular. Jadi kalau yang di dalam lumen ini adalah yang sama dengan yang di bagian luar ya. Oke. Semoga bisa dipahami materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silahkan kita lanjutkan di Zoom untuk diskusi materi ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.